kami sudah mengirim pengurus untuk menghubungi serta mengkondisikan. Mudah-mudahan Allah dengan qudrah iradahnya, dengan kuasanya bisa menghadirkan Habib Rizik. 100 tokoh nasional diklaim akan hadiri reuni 212. Habib Rizik hingga Anies Baswedan masuk daftar. Meski pandemi COVID-19 masih melanda, hal tersebut tak menyurutkan semangat masa aksi 212 melakukan reuni. Sebelumnya reuni 212 akan digelar pada 2 Desember dengan berkumpul di Monas. Namun wacana itu berubah mengingat kekhawatiran meningkatnya angka positif COVID-19. Berbeda dengan tahun sebelumnya, kini acara reuni 212 akan menggelar dialog nasional dengan menghadirkan 100 tokoh. Hal itu disampaikan oleh panitia beberapa waktu lalu dalam surat pernyataan bersama. 212 akan tetap digelar. Berikut deretan tokoh yang akan hadiri dialog nasional. Rencana digelarnya dialog nasional itu muncul setelah aksi reuni 212 di Monas tidak memperoleh izin dari Pemprov DKI Jakarta. Dialog nasional dengan 100 tokoh nasional dan ulama yang akan dihadiri oleh Imam Besar Habib Rizik Syihab sebagai narasumber. Begitulah tulis panitia dalam surat pernyataan bersama beberapa waktu lalu. Dikutip dari akun Instagram Haikal Hasan Baras, berikut beberapa tokoh yang akan menghadiri dialog nasional, 100 ulama dan tokoh yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 2 Desember pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Dari kalangan para ulama atau tokoh keagamaan diantaranya Kiai Haji Sabri Lubis, Ustadz Haji Yusuf M. Marta, Ustadz Slamet Ma'arif, Kiai Haji Muhyiddin, Profesor Din Syamsuddin, Profesor Hafifuddin, Kiai Haji Idrus Ramli, Ustadz Felix Xiao, Kiai Haji Abdul Rashid Syafi'i, Kiai Haji M. Al-Khotot, Kiai Haji Muhyiddin, dan lain-lain. Dari kalangan pejabat dan tokoh nasional diantaranya Dr. Anies Baswedan, Fadli Zon, Profesor Haji Amin Rais, Dr. Rizal Ramli, dan lain-lain. Sementara itu dari kalangan habaib akan dihadiri Habib Hanif Al-Atos, Habib Ahmad Al-Kaf, Habib Zain bin Smith, Habib Taufik Pasuruan, Habib Mahdi bin Hamzah As-Segaf, Habib Musin Al-Atos, dan Habib Ahmad Al-Habsyi. Kemudian dari kalangan akademisi, Dr. Refli Harun, Profesor Irman Putrasidin, Rocky Gerung, Dr. Egy Sujana, Profesor Husnul Maria, dan Profesor Siti Zuhro. Haikal Hasan juga menyampaikan selain nama-nama tersebut di atas, masih banyak para tokoh lainnya yang akan hadir pada acara dialog nasional tersebut. PA 212 menggelar dialog nasional 100 ulama dan tokoh secara virtual sebagai pengganti reuni 212 pada Rabu besok. PA 212 mengundang Menko Polhukam Mahfud MD dalam acara tersebut, namun telah dikonfirmasi tidak hadir. Sudah diundang, tapi konfirmasi tidak hadir. Begitulah kata Ketua Umum PA 212 Slamet Ma'arif saat menjawab pertanyaan apakah Mahfud MD akan hadir dalam dialog nasional. Slamet mengatakan pimpinan Front Pembela Islam Habib Rizik akan hadir pada acara yang akan digelar secara virtual. Habib Rizik akan menjadi narasumber utama. Slamet juga memberikan sejumlah nama yang akan hadir di dialog yang akan berlangsung pada Rabu 2 Desember besok. Sejumlah nama diantaranya adalah Ketum FPI Sobri Lubis, Slamet Ma'arif, hingga jajaran FPI dan PA 212. Selain itu, sejumlah tokoh politik juga akan berpartisipasi dalam acara tersebut. Dalam rangkaian acara yang dikirimkan Slamet, acara akan berlangsung dari pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga 12 waktu Indonesia Barat. Dialog tersebut bertemakan revolusi akhlak, solusi untuk Indonesia yang bermartabat.
Untuk diketahui, reuni 212 ditunda setelah izin penggunaan Monas tidak dikabulkan. Sebagai gantinya, PA 212 menggelar dialog nasional dan para alumni dihimbau untuk menggelar istighosah di daerah masing-masing. Redaksi sudah menghubungi Menko Polhukam perihal undangan dalam acara dialog nasional, tapi Mahfud belum memberikan respon. Imam Besar Front Pembela Islam Rizik Syihab dipastikan dalam keadaan sehat. Ia hanya dilaporkan kelelahan namun diklaim tidak terpapar COVID-19. Habib sehat, kecapean beliau. Ia agak capek beliau, kelihatan dari mukanya kelelahan. Begitulah kata pengacara FPI Ihwan Tuan Kota. Kendati demikian, Ihwan tidak bisa memastikan apakah Rizik hari ini akan memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya. Ia mengaku masih melakukan koordinasi dengan Rizik. Pada sisi lain, Ihwan memastikan Rizik tidak akan menutupi kondisi kesehatannya. Bahkan, jika positif COVID-19 akan umumkan kepada publik. Kalau memang Habib positif kena COVID-19, pasti diumumkanlah. Tapi kan faktanya tidak seperti itu. Sudah ada tim Mercy yang menangani itu. Kita tidak bisa memberikan statement untuk itu karena kewenangannya lain. Begitulah jelasnya. Polda Metro Jaya menggandengkan pemeriksaan Rizik pada Selasa 1 Desember. Rizik akan diperiksa terkait kasus kerumunan massa dalam acara resepsi pernikahan putrinya di Petamburan, Jakarta Pusat. Sementara itu, Kepala Subdirektorat Keamanan Negara Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Rendra Ramadansyah menuturkan surat pemanggilan telah diterima pihak keluarga. Rizik akan dimintai keterangan sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, penyidik Subdit Kamnek Ditreskrimum Polda Metro Jaya menaikkan status kasus kerumunan pernikahan putri Rizik, Syarifah Najwa Shihab, ke tahap penyidikan. Keputusan ini diambil setelah gelar perkara oleh tim penyidik. Pagi tadi melakukan gelar perkara oleh tim penyidik. Dari hasil gelar perkara dianggap cukup untuk dinaikkan ke tingkat penyidikan. Begitulah jelas Yusri Yunus. Yusri mengatakan saat ini penyidik masih mengumpulkan alat bukti dan keterangan saksi untuk melengkapi berkas perkara. Dalam kasus ini penyidik menemukan unsur pidana pelanggaran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Pada hari yang sama, Mabes Polri juga mengumumkan jika kasus kerumunan massa Rizik di Megamendung Puncak juga dinaikkan ke tahap penyidikan setelah penyidik lakukan gelar perkara. Sementara keberadaan Habib Rizik setelah meninggalkan Rumah Sakit Umi Bogor masih misterius. Namun pengacara mengungkapkan Habib Rizik hingga malam tadi berada di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor. Salah satu pengacara FPI, Ihwan Terakota, mengatakan Habib Rizik ada di rumah putrinya di Sentul tadi malam. Ia juga menjelaskan soal informasi beredar bahwa Habib Rizik disebut dijemput tim Satgas COVID-19. Iwan mengatakan Habib Rizik datang ke rumah putrinya di Sentul untuk mengunjungi cucunya. Iwan kemudian mengungkapkan, ada sejumlah warga yang datang mendemo ke lingkungan tempat putri Habib Rizik tinggal. Beliau sedang berkunjung ke sini. Kemudian ada Kompas TV, ada pendemo yang tidak tahu dari mana. Ngaku warga sini tapi kita tanya nggak punya KTP sini. Terus ada polisi. Ya udah semuanya deh. Dianggap demo padahal demo nggak boleh di perumahan juga. Undang-undangnya seperti itu. Begitulah jelasnya. Iwan juga mengungkapkan sebagian laskar FPI sempat akan merapat ke Sentul. Namun Iwan memastikan bahwa Habib Rizik tidak ada masalah, sehingga laskar FPI tak jadi datang. Saat ditanya apakah saat ini Habib Rizik masih ada di Sentul, Iwan tidak bisa memastikan. Namun Iwan memastikan kondisi Habib Rizik sehat. Habib Rizik disebutnya hanya mengalami kelelahan. Imam Besar Front Pembela Islam Rizik Syihab dipastikan dalam keadaan sehat. Ia hanya dilaporkan kelelahan namun diklaim tidak terpapar COVID-19. Habib sehat, kecapean beliau. Ia agak capek beliau, kelihatan dari mukanya kelelahan.
Begitulah kata pengacara FPI Ihwan Tuan Kota. Kendati demikian, Ihwan tidak bisa memastikan apakah Rizik hari ini akan memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya. Ia mengaku masih melakukan koordinasi dengan Rizik. Pada sisi lain, Ihwan memastikan Rizik tidak akan menutupi kondisi kesehatannya. Bahkan, jika positif COVID-19 akan umumkan kepada publik. Kalau memang Habib positif kena COVID-19, pasti diumumkanlah. Tapi kan faktanya tidak seperti itu. Sudah ada tim Mercy yang menangani itu. Kita tidak bisa memberikan statement untuk itu karena kewenangannya lain. Begitulah jelasnya. Polda Metro Jaya menggandengkan pemeriksaan Rizik pada Selasa 1 Desember. Rizik akan diperiksa terkait kasus kerumunan massa dalam acara resepsi pernikahan putrinya di Petamburan, Jakarta Pusat. Sementara itu, Kepala Subdirektorat Keamanan Negara Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Rendra Ramadansyah menuturkan surat pemanggilan telah diterima pihak keluarga.